Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renita Sarinur Afro, NIM E2019-20552 dari kelas XR 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan mereview tugas ekonomi makro, yaitu teori pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahunnya, yaitu konsep pendapatan nasional. Yang pertama yaitu produk domestik bruto GDP, yang kedua yaitu produk nasional bruto GNP, yang ketiga yaitu produk nasional neto NNP, yang keempat yaitu pendapatan nasional neto NNI, yang kelima yaitu pendapatan perseorangan atau PI, yang keenam yaitu pendapatan yang siap dibelanjakan. Itu manfaat perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Yang kedua, yaitu mengevaluasi kinerja perekonomian. Yang ketiga, mengukur perubahan perekonomian. Yang keempat, membandingkan kinerja setiap sektor. Yang kelima, indikator kualitas hidup. Yang keenam, yaitu indikator perbandingan kinerja kualitas. Yang ketujuh yaitu indikator perbandingan kualitas standar hidup. Yang kedelapan yaitu indikator perbandingan pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Yang ke-9 yaitu indikator perbandingan dari pertumbuhan ekonomi dan kinerja suatu negara, yaitu pendapatan nasional dalam perspektif Islam. Yang pertama yaitu pendapatan nasional harus dapat mengukur pendapatan individu rumah tangga. Yang kedua yaitu pendapatan nasional harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. Yang ketiga yaitu pendapatan nasional harus dapat mengukur kinerja di dalam ekonomi Islam, yaitu metode perhitungan pendapatan. Yang pertama yaitu metode pendekatan nilai produksi, yaitu menjumlahkan barang dan jasa di sebuah negara dalam satu tahun. Yang kedua yaitu metode pendekatan nilai, yaitu nilai pendapatan menghitung jumlah pendapatan dari berbagai sektor yang ada di suatu negara. Yang ketiga yaitu pendapatan pendekatan pengeluaran, yaitu jumlah semua pengeluaran di dalam sebuah negara. Yang terakhir yaitu sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam. Yang pertama yaitu ghanimah, yang kedua sodako, yang ketiga infak, yang keempat zakat, yang kelima urs, yang keenam jizyah, yang ketujuh kharaj, yang ke-8 pajak tambang dan harta, yang ke-9 yaitu wakaf. Selanjutnya saya akan memberikan tanggapan saya tentang pendapatan nasional. Menurut saya pendapatan nasional sangatlah penting bagi perekonomian suatu negara, karena kekayaan suatu negara diukur oleh jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dalam jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Oleh karena itu, masyarakat harus dapat meningkatkan pendapatan nasional dengan mengelola sumber daya yang ada secara optimal. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.